Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas saham batubara lagi ya, yaitu saham Indi dan United Tractor ya. Nanti kita bandingkan bagi teman-teman yang belum memiliki saham sektor batubara, nanti bisa melihat video ini sampai akhir dan menentukan pilihannya. Disclaimer on dulu ya teman-teman, ini bukan saran untuk jual atau membeli suatu saham ya, karena semua risikonya itu ada di tangan teman-teman sendiri ya. Ini murni pendapat pribadi saya, jadi kalau misalnya nanti salah ya teman-teman ambil risiko itu sendiri. Nah, kalau Indi ya, kalau kita lihat teman-teman, Indi ini sebenarnya bagus ya teman-teman. Kalau secara PBV ini masih sangat murah ya, 0,4, pernya 3,8, jadi masih sangat murah, 0,4. Bayangkan kalau Indi ini PBV-nya 1 saja, ini udah naiknya 60% ya, jadi di atas 3000 ya ini ya, Indi ini ya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya ya, pernya 3,8, terus kemudian kita lihat IPS-nya ya, ini yang agak memberatkan Indi nih, IPS-nya teman-teman. Tahun 2020 ini rugi ya. Kemudian 2021 untung 174, 158. 2022 ini naik 10 kali lipat ya, jadi 1367. 2023 turun hampir berapa persen ini ya, dari 1300 ke 370, hampir 1000% ya, 1000 poin. Jadi wajar kalau tahun 2023 ini harga saham Indi ini turunnya banyak ya. Coba kita lihat ya, 2022 ini naik tinggi sampai 3300. Nah 2023 ini turun ya, turun sampai 1450. Jadi Indi ini sangat fluktuatif ya teman-teman. Kalau teman-teman hold saham Indi ini beberapa waktu ya, misalnya ini 1 hari minus, 1 minggu positif, yang lainnya minus semua nih ya. 6 bulan minus, 1 tahun minus, 3 tahun positif ya 58%, 5 tahun minus. Jadi ini nggak cocok kalau di hold untuk jangka panjang. Nah, apalagi kalau kita lihat dividennya, coba kita lihat. Dividennya ada ya, 114, 208. 2018 ini ada 2 kali. Ini 0,007, kemudian 54, 108. Berapa persen nih kita cek? 22% ini, tapi kalau dibandingkan dengan harga saham sekarang nih. 5 Mei 2023 nih. Ini 5 Mei 2023 208, coba kita cek ya. $208 dibagi 5 Mei itu, coba kita cek ya, harga Indi berapa 5 Mei atau sebelumnya ya. Juli ini, Mei mungkin ya. Nah ini ya teman-teman, 5 Mei ini turun ya di sini ya, berarti kemungkinan yang beli di saham Indi ini di harga ini ya, 2070. Nah kalau kita bandingkan dengan 2070, ini 10% ya, dividennya 10%, tapi setelah itu turun, sahamnya turun terus sampai sekarang ya. Nah ini, jadi tertinggi di 18 April dari bulan apa ini? Dari bulan Maret ini naik terus sampai April. Setelah itu turun
turun terus, bahkan sampai mendekati dividen pun turun ini ya, turun, akhirnya turun di 7% ini ARB ini ya teman, turun ARB di 7%, habis itu turun terus sampai 1700, sempat naik lagi kemudian turun. Nah ini ada gap di sini, gap down 1600, jadi ada potensi untuk naik di sini teman-teman. Ini asal sentimennya positif nih bisa naik di 1750-an ya, 1750. Pak, kita lihat teknikalnya ini masih sell ya, karena tembus MA5 ya, hampir sama nih 1450. Jadi kalau dia menguat di atas 1450 ini Indi bagus ya. Nanti targetnya di 1600. Apalagi kalau sudah tembus 1600 ini dia ke 1800 cepat ini. Ini rekomendasinya masih sell semua, foreign coba. Foreign jualan. Nah, ini yang menyebabkan Indi kurang bagus ya teman-teman. Ini salah satunya ya. Net profit 1,46 triliun, cash flow-nya minus 3 triliun ya ini ya. Cash flow-nya minus. Walaupun dividennya lumayan ya 10%, tapi dibandingkan saham sektor batubara yang lain, Indi ini termasuk kecil ya. Terus diversifikasinya ini juga terlalu banyak teman-teman, jadi tidak murni batubara ya, ada macam-macam bisnisnya, anak perusahaannya banyak banget. Jadi sektor apa yang mempengaruhinya juga banyak, tidak hanya sektor batubara ya. Nah, ini direkturnya, komisaris pada direktur ini Arsyad Rashid ini punya 1.208.000 lembar ya sahamnya. Masyarakat kecil ya dia. Oh enggak nih, 33% ya, lumayan. Jadi prospeknya bagaimana ini? Ini prospeknya masih ada ya, potensi untuk mantul itu ada teman-teman. Tapi teman-teman mungkin bisa tunggu di sekitar area 1400-an ya. Kalau barangkali dibawa ke situ 1400 ya, nanti ada pantulan bisa sampai 1700 kalau mau hold. 1 tahun ini sudah turun banyak. Nah 3 tahun ini kan ada potensi untuk naik teman-teman. Nah, biasanya kenaikannya tuh mendekati bulan Desember Januari ya, mendekati Januari, kemudian setelah itu turun lagi, nanti mendekati dividen. Nah ya, dividennya sekitar bulan Mei atau Agustus ya. Jadi nggak mesti ini jadwalnya ini. Nah kalau kita bandingkan dengan United Tractor nih, ini untuk visi aja, untuk apa, perbandingan aja teman-teman. United Tractor nih IPS-nya naik teman-teman, dari 1600, 2700, sekarang 5600. Nah 2023 ini turun, tetapi nggak terlalu besar, turunnya dari 5600 ke 5480, jadi relatif kecil. Terus potensi dividennya kalau United Tractor ini ya pakai DPR yang sama dengan tahun yang lalu, ini besar nih. Tapi kalau misalnya dia ambil 40% atau 45% ya agak kecil ya. Kalau 45% ini dapatnya berapa nih? 5486 kali 45%, 2468 dikurangi 701, karena udah kemarin udah dibagi ya. Tinggal ini 1700 dibagi 22 berapa itu? 22025. Sekitar 8% ya, 8%, karena ini sudah dibagi yang Oktober kemarin ya 700 poin ya.
Tapi kalau 100%, wow mantap jiwa ini. Ini yang pegang United Tractor nih ya. Kalau orang dalam mungkin udah tahu ini ya, besok mau dibagi berapa persen ini ya. Kalau dapat 5486 ini yo dibagi berapa ini? 22025. 24%. Jadi kalau dibagi semua ya, ini 24% ini dengan interim yang kemarin ya. Ini masih dikurangi. Jadi 5486 dikurangi 701. Ya, ini 4700. 4700 dibagi 22,22025. 21% ya yang belum dibagi. Nah, ini menariknya United Tractor seperti ini, teman-teman. Dan cash flow-nya positif nih, 27 triliun, net profit 15 triliun. Dividen yield 3% ini yang kemarin yang dibagi di bulan Oktober nih ya, 700 ini. Nah, nanti di bulan April kemungkinan akan bagi dividen lagi, tapi jumlahnya biasanya lebih besar dari bulan Oktober. Tapi lebih besarnya berapa? Ya seperti tadi, kalau DPR-nya 45%, ya mungkin nggak terlalu besar ya, sekitar 8%-an lah. Tapi kalau DPR 100% ya kita dapatnya bisa sampai 20% lebih ya, 24%. Dan harga sahamnya coba kita cek. Memang 1 tahun turun, 3 tahun hampir sama, 5 tahun masih turun. Ya fluktuatif hampir sama dengan Indi ya. Tapi potensi ininya, fundamentalnya lebih bagus United Tractor ya, karena profitnya lebih stabil ya dibandingkan dengan Indi. Walaupun secara PBV masih bagusan Indi ya, ini sudah 1,1 ya, wajar lah. Karena United Tractor itu kan saham favorit ya, banyak yang suka ya, investor-investor besar itu banyak yang suka. Jadi itu ya teman-teman untuk review pagi ini, hari Minggu 24 Desember. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.